Warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah apresiasi sastra. Apakah yang dimaksud dengan apresiasi sastra? Apresiasi berarti menghargai atau memahami karya sastra. Apresiasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Apresiasi secara langsung misalnya menonton pementasan atau membaca karya sastra, sedangkan apresiasi tidak langsung misalnya membaca teori sastra, membaca kritik sastra, atau membaca atau menonton sejarah sastra. Mengapresiasi sastra secara langsung misalnya menonton membaca puisi secara langsung, menyaksikan membaca prosa atau menonton drama atau membaca naskah drama. Mengapresiasi sastra secara tidak langsung contohnya membaca teori puisi, prosa atau drama, membaca atau menonton kritik puisi, prosa atau drama, atau membaca atau menonton sejarah sastra terkait puisi, prosa atau drama. Puisi apa yang bisa diapresiasi siswa di sekolah? Contoh puisi yang bisa diapresiasi siswa di sekolah adalah puisi Menyesal karya Ali Hasmi. Puisi ini sangat bagus untuk diapresiasi karena berisi tentang pesan-pesan agar orang-orang melakukan kerja atau belajar di masa mudanya agar masa tuanya atau masa dewasanya tidak menyesal. Puisi Kerawang Bekasi karya Hairil Anwar juga sangat bagus untuk diapresiasi siswa. Puisi ini terkait dengan sejarah bangsa Indonesia saat agresi militer Belanda. Puisi Karangan Bunga juga adalah puisi yang sangat menarik karena puisi ini terkait dengan sejarah pergantian Orde Lama ke Orde Baru, pergantian Presiden Soekarno menjadi Pak Harto yang harus dipelajari oleh siswa. Sajak berikutnya yang bisa dipelajari adalah Sajak Sebatang Lisong karya Rendra. Sajak ini juga sangat menarik, berisi kritik sosial. Sebuah karya mungkin saja tidak bisa dipahami dalam satu kali membaca, tetapi bisa dipahami setelah 2-3 kali membaca atau berkali-kali mendengarkan pembacaan puisi itu. Karya lain yang bisa apresiasi siswa adalah karya Sapari Djoko Damono, Aku Ingin, Mustofa Bisri, Tegun, Sutarji Kalsombahri, atau Lukman Asya Kekasih. Karya Sutarji misalnya sangat menarik karena berisi tentang karya yang mirip dengan mantra. Ini adalah contoh puisi yang bisa diapresiasi. Prosa yang bisa diapresiasi siswa seperti apa? Contohnya adalah novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya adalah novel yang menarik karena novel ini terkait dengan tentara Kenil, tentang kawin paksa, tentang kasih tak sampai, atau tentang kecurangan dari rentenir dan sebagainya. Novel Siti Nurbaya sangat menarik untuk diapresiasi siswa. Demikian pula dengan novel lainnya seperti Sengsara Membawa Nikmat atau Belenggu kayak Armin Pane. Novel Armin Pane adalah novel yang menarik karena bahasanya pada masanya dianggap sebagai novel yang mempunyai bahasa yang indah, gilang gemilang, dan tidak seperti novel tahun 20-an. Tema-temanya pun tema kedokteran, kebebasan perempuan yang merupakan tema-tema yang baru. Novel berikutnya adalah novel Ronggeng Dukuh Parut yang ditulis oleh Ahmad Tohari. Ini juga terkait dengan kisah penari ronggeng dari kebudayaan di Nusantara. Kita akan beralih dari seni atau budaya yang buruk menjadi seni atau budaya yang baik. Novel Saman juga adalah novel yang menarik untuk diapresiasi karena
novel ini adalah novel yang bestseller. Sebagian orang menganggapnya sebagai novel yang sangat bagus, tetapi ada juga pakar yang mengatakan bahwa novel ini penuh dengan kontroversi, terutama karena temanya sangat vulgar, misalnya berkaitan dengan penyimpangan seksual dari tokoh-tokohnya, misalnya terkait dengan pacaran dengan pastor atau pacaran berat atau pacaran yang sangat bebas. Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi adalah novel yang menarik karena mengusung dua negara. Temanya juga tentang perjuangan, di samping ada tema-tema cinta, misalnya tema melawan kejahatan dari seorang keluarga yang menelantarkan anaknya. Ini adalah contoh novel yang bisa diapresiasi siswa. Drama apa yang bisa diapresiasi siswa? Drama yang pertama contohnya adalah Pandawa Adudadu. Drama ini ditulis oleh Wahyu Wisana dan dipentaskan oleh Godi Suwarna pada tahun 1991. Drama ini bukanlah seperti drama tradisional seperti wayang orang, tetapi merupakan drama modern. Drama berikutnya yang bisa diapresiasi adalah Khutbah Munggaran di Pajajaran karya Yus Rusiana, sutradara Asep Supriyatna tahun 2019. Drama ini bisa disaksikan di internet. Begitu pula dengan drama Juragan Hajat karya Kang Ibing yang dipentaskan pada tahun 2006. Drama Juragan Hajat merupakan drama yang bercorak komedi, sedangkan drama Khutbah Munggaran di Pajajaran itu adalah drama yang terkait dengan sejarah perkembangan Islam atau penyebaran Islam di Jawa Barat. Drama Opak Kecoa juga sangat menarik karena drama ini merupakan drama komedi yang penuh dengan kritik sosial dan kritik pada pemerintah. Bahkan pemerintah Orde Baru sempat melarang drama ini dipentaskan. Drama lainnya yang menarik adalah drama Menggendong Sandal Hello Kitty yang dipentaskan dengan sutradara Gus Dur Mahesa pada tahun sekitar 2018. Sebagian dari drama-drama ini bisa dicari di internet untuk diapresiasi siswa di sekolah. Guru-guru bisa membimbing pemahaman siswa terkait dengan tema-tema drama ini. Misalnya drama Gus Dur Mahesa Menggendong Sandal Hello Kitty ini terkait dengan pembelajaran politik yang harus dipahami masyarakat terkait dengan pemilihan wakil rakyat atau pemilihan eksekutif. Ini adalah contoh drama yang foto-fotonya diambil dari internet. Banyak karya puncak yang tidak dikenal oleh pembelajar. Mungkin saja sebagian karya puncak tidak dikenal oleh pembelajar karena guru tidak memperkenalkan karya-karya puncak itu kepada pembelajar. Profesor Badudu mengatakan bahwa novel Belenggu adalah novel yang sangat indah, yang kata-katanya gilang gemilang, yang kata-katanya tidak terpengaruh oleh bahasa daerah, yang kata-katanya merupakan kata-kata asli bahasa Indonesia yang tidak seperti bahasa daerah atau bahasa Malaysia. Tetapi mungkin ada masyarakat sekarang yang kurang memahami novel Belenggu atau merasakan novel Belenggu adalah tema yang biasa saja atau tidak istimewa. Mungkin ini disebabkan karena guru-guru tidak mengajarkan novel Belenggu kepada siswa-siswanya, sehingga keindahan novel ini tidak dipahami oleh para siswa sekarang. Sastrawan Taufik Ismail misalnya mengatakan bahwa tidak ada satupun novel yang diajarkan oleh guru kepada siswanya di sekolah. Ini juga menjadi satu perhatian. Mungkin guru harus mempunyai komunitas guru sendiri dan membahas karya-karya sastra untuk diapresiasi siswa di sekolah. Di negara lain misalnya sejumlah karya sastra harus dipelajari oleh siswa, harus dibuat laporan agar siswa bisa belajar tentang perilaku, tentang bahasa, tentang nilai-nilai, tentang akhlak yang ada di dalam novel itu. Itu menjadi bagian diskusi yang menarik untuk dibicarakan.
Apresiasi seorang siswa bisa saja tidak sama dengan guru. Apresiasi siswa tidak selamanya sama dengan apresiasi guru. Pemahaman siswa bisa saja tidak sama dengan guru. Bisa saja siswa mempunyai apresiasi yang rendah. Ketika guru bertanya apa temanya, apa amanatnya, mungkin siswa tidak bisa menyebutkan sesuai dengan yang diharapkan guru. Tetapi ketika siswa disebutkan peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokohnya, mungkin siswa bisa menyebutkannya. Itu adalah hal yang biasa dalam apresiasi siswa. Bisa saja seseorang membaca sebuah puisi tetapi dia tidak memahami puisi itu, karena itu dia tidak menyukai puisi itu. Itu adalah hal yang biasa dari apresiasi. Tetapi ketika suatu karya sudah ada di masyarakat, maka masyarakatlah yang memilikinya. Masyarakatlah yang berhak untuk menyukai atau tidak menyukainya. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat bisa tahu suatu karya itu ada, suatu karya itu dikatakan bagus atau tidak. Karena itu guru-guru atau kritikus bisa menyampaikan karya-karya kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengenal dan mempelajari karya sastra. Bahkan tafsir Quran pun dari seorang penafsir bisa berbeda tafsirnya dengan para penafsir lain. Quran bisa ditafsirkan berbeda dari seorang penafsir dengan penafsir lain. Perbedaan ini disebabkan karena seseorang penafsir tidak maksum, atau memang Quran bisa membuka peluang bagi seorang penafsir untuk berbeda penafsirannya dengan orang lain. Kalau seseorang tidak membuka kesempatan pada orang lain untuk menafsirkan, berarti dia menutup kemungkinan orang lain untuk menafsirkan atau merasa dirinya sebagai maksum yang tidak mungkin salah. Hanya orang maksum yang bisa menafsirkan Quran secara tepat. Tapi karena saat ini mungkin tidak muncul orang yang maksum atau belum muncul, maka tafsir-tafsir yang ada yang berbeda-beda itulah yang bisa diterima oleh masyarakat. Demikian uraian apresiasi sastra. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini ada sejumlah karya sastra yang bisa diperlihatkan. Suminto Asayuti, Saini KM, Gus Dur Mahesa, drama Khutbah Munggaran di Pajajaran, Carpon Sunda Dogdog Pangreong, antologi puisi anak-anak, antologi puisi Lukman Asya, antologi puisi Dodi Ahmad Pauk, Agus Sarjono, Wan Anwar, Acep Jamjamur, Soni Farid Maulana, Cecep Samsul Hari, Nandanis Aisyah, Joko Pingurbo, Afrijal Mahala, Novel Belenggu, antologi puisi Wadi Suwarna, Pranita Dewi, Korea Layun Ampan,
sampai engpai manorianti Arno. Ya, ada masih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.